Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada pertemuan hari ini, malam ini kita akan mempresentasikan tentang modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Kami bertiga beranggotakan Muhammad Lutfan Maulana dengan NPM 19106311601134 dan Surya Dhamma Sasana dengan NPM 19106311601147 dan saya Raden Muhammad Revian dengan NPM 19106311601136. Pembahasan pertama yaitu modulasi amplitudo akan disampaikan oleh teman saya Surya Dhamma. Silakan Kak Surya. Iya, terima kasih kepada Mas Revian waktu dan tempatnya. Di sini ada pengertian modulasi amplitudo atau AM. Di sini sudah tertera ada gambar gelombang, gelombang sinyal, gelombang pembawa, dan gelombang AM. Apa itu modulasi amplitudo AM? Adalah penumpangan sinyal informasi terhadap sinyal karir atau pembawa, di mana amplitudo sinyal karir akan berubah-ubah mengikuti perubahan amplitudo sinyal informasinya. Pada modulasi amplitudo, besarnya amplitudo sinyal pembawa akan diubah-ubah oleh sinyal pemodulasi, sehingga besarnya sebanding dengan amplitudo sinyal pemodulasi tersebut. Frekuensi sinyal pembawa biasanya jauh lebih tinggi daripada frekuensi sinyal pemodulasi. Frekuensi sinyal pemodulasi biasanya merupakan sinyal pada rentang frekuensi audio atau AF audio sampai 20 kHz. Sedangkan frekuensi sinyal pembawa biasanya berupa sinyal radio RF atau radio frekuensi pada rentang frekuensi tengah, MF atau mid frekuensi, yaitu antara 30 kHz sampai dengan 3 MHz. Untuk mempermudah pembahasan, hanya akan didiskusikan modulasi dengan sinyal sinus. Next. Ya, di sini sudah ada rumusnya. Jika sinyal pemodulasi sinyal sebagai EM sama dengan Vm sin omega mt dan sinyal pembawa dinyatakan sebagai C sama dengan Vc sin omega C pangkat T, maka sinyal hasil modulasi disebut sinyal termodulasi EM. Berikut ini adalah analisis sinyal termodulasi AM. Di sini sudah ada keterangan yaitu sinyal termodulasi AM, sinyal pemodulasi, C sinyal pembawa, Vc yaitu amplitudo maksimum sinyal pembawa, Vm yaitu amplitudo maksimum sinyal pemodulasi, M adalah indeks modulasi AM, omega C adalah frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian atau detik, omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi atau radian atau detik. Next. Di sini ada jenis-jenis modulasi amplitudo. Yang pertama ada AM SSB atau single sideband. Adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB atau lower sideband atau frekuensi USB atau upper sideband saja. Yang kedua, ada DSB FC atau double sideband full carrier. Disebut juga full AM, di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi AM, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasi adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Yang ketiga adalah AM/DS BSC atau double sideband surprise carrier. Adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati 0.
Dan terakhir ada AM VSB atau Vestigial Sideband. Sering digunakan pada industri televisi komersil untuk transmisi dan peniruan sinyal video. Pada VSB, sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan akan dijelaskan oleh Saudara Lutfan. Baik, selanjutnya ada modulasi frekuensi atau FM. Berikut adalah pengertian modulasi frekuensi atau FM. Modulasi frekuensi atau FM didefinisikan sebagai deviasi frekuensi sesaat sinyal pembawa dari frekuensi tak termodulasinya sesuai dengan amplitudo sesaat sinyal pemodulasi. Sinyal pembawa dapat berupa gelombang sinus, sedangkan sinyal pemodulasi atau informasi dapat berupa gelombang apa saja, seperti sinusoidal, kotak, segitiga, atau sinyal lain misalnya sinyal audio. Secara matematis, sinyal termodulasi FM dapat dinyatakan dengan EFM sama dengan Vc sin dalam kurung omega Ct ditambah MF sin omega MT, di mana EFM yaitu sinyal termodulasi FM, EM yaitu sinyal pemodulasi, EC yaitu sinyal pembawa, Vc amplitudo maksimum sinyal pembawa, MF indeks modulasi FM, omega C frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian per detik, omega M adalah frekuensi sudut sinyal pemodulasi radian per detik. Di bawah ini adalah gambar dari modulasi frekuensi, di mana yang A adalah sinyal pembawa, yang B adalah sinyal pemodulasi, yang C adalah sinyal termodulasi FM. Gambar di atas mengilustrasikan modulasi frekuensi sinyal pembawa sinusoidal dengan menggunakan sinyal pemodulasi yang juga berbentuk sinyal sinusoidal. Berikutnya ada indeks modulasi FM. Frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut deviasi frekuensi. Lalu indeks modulasi FM atau MF merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Berikut adalah rumusnya. Dengan deviasi frekuensi maksimum, FM sebagai frekuensi maksimum sinyal pemodulasi, MF sebagai indeks modulasi FM. Besarnya indeks modulasi FM dapat dipilih sebesar mungkin sejauh tersedia bandwidth atau lebar bidang untuk keperluan transmisinya. Biasanya besarnya indeks modulasi ini akan di frekuensi maksimal yang diizinkan. Selanjutnya ada lebar bidang untuk FM, di mana lebar bidang yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal FM adalah BW sama dengan 2 di dalam kurung N kali FM. Dengan N adalah nilai tertinggi komponen bidang sisi dan FM adalah frekuensi tertinggi pemodulasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari FM, di mana FM memiliki kelebihan amplitudo yang konstan dari gelombang FM, memungkinkan efisiensi pemancar yang tinggi. Lalu desah pada isyarat FM hanya sepertiga dari desah isyarat AM untuk lebar jalur yang sama. Namun, FM memiliki kekurangan, yaitu kerugian FM merupakan kebutuhannya akan lebar jalur yang lebih lebar.
Sekian penjabaran kami tentang modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Terima kasih teman-teman atas kerjasama dan diskusinya. Kami selesaikan presentasi di sini. Terima kasih.